Sering kepikiran nggak sih, gimana caranya jam tangan pintar bisa ngitung langkah kita? Atau kok bisa-bisanya lampu di rumah nyala sendiri pas kita masuk ruangan? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas rahasianya. Kita akan lihat cetak biru paling dasar di balik semua perangkat cerdas yang ada di sekitar kita. Oke, kita mulai dari idenya dulu ya. Coba bayangin deh kalau benda-benda di sekitar kita, mulai dari lampu, kulkas, bahkan mungkin tempat sampah, itu bisa ngobrol satu sama lain lewat internet. Nah, itulah inti dari Internet of Things atau yang biasa kita sebut IoT. Pada dasarnya, ini adalah sebuah sistem yang bikin benda-benda mati jadi punya suara. Jadi mereka bisa kirim dan terima data. Dan ini tuh bukan lagi cerita dari film fiksi ilmiah loh. IoT itu udah ada di sini, sekarang, dan lagi mengubah cara kita hidup. Mulai dari mobil yang bisa jalan sendiri, kota yang bisa mantau lalu lintasnya secara otomatis, sampai ke alat kesehatan yang bisa ngecek kondisi kita dari jauh. Tanpa kita sadari, teknologi ini udah jadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Terus, gimana caranya semua keajaiban ini bisa terjadi? Biar gampang, kita bakal bedah bareng-bareng sebuah perangkat cerdas. Kita bakal lihat satu persatu komponen utamanya. Ya anggap aja kayak lagi pelajaran anatomi. Ini dia nih peta perjalanan kita. Oke, setiap perangkat cerdas itu pasti butuh yang namanya pusat kendali. Yuk kita mulai dari bagian yang paling penting, yaitu otaknya. Bagian inilah yang bakal mikir dan ngambil semua keputusan penting. Nah, di dunia per-IoT-an ada dua otak yang populer banget. Di satu sisi ada Arduino Uno, ini tuh udah kayak pilihan klasik yang kuat dan bisa diandalkan. Tapi yang bikin Node MCU ini jadi jagoan buat IoT itu beda. Coba deh lihat, Node MCU ini dari sananya udah punya Wi-Fi. Artinya dia tuh emang lahir buat terhubung ke internet. Jadi pas banget buat proyek-proyek IoT kita. Punya otak yang pinter tentu butuh informasi buat ngambil keputusan, iya kan? Nah, disinilah peran indera dari perangkat kita. Percuma punya otak canggih kalau dia nggak bisa melihat atau merasakan apa yang terjadi di sekitarnya. Yuk kita kenalan sama beberapa sensor yang jadi inderanya. Yang pertama, kita punya penglihatan, atau lebih tepatnya kemampuan buat mendeteksi jarak. Sensor ultrasonik ini cara kerjanya mirip banget sama kelelawar. Dia bakal ngeluarin suara frekuensi tinggi yang nggak bisa kita dengar, terus dia hitung deh berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai pantulan suaranya balik lagi. Dari situ dia bisa tahu jarak sebuah benda. Dan coba deh lihat, sensor ini tuh presisi banget loh. Dari tabel spesifikasinya aja kita bisa tahu kalau jangkauannya luas banget. Mulai dari yang sedekat 2 cm sampai yang sejauh 4 meter. Kebayangkan apa aja yang bisa kita buat dengan tingkat presisi kayak gini? Selanjutnya, ada indera peraba. Sensor DHT11 ini tugasnya ngerasain suhu dan kelembapan udara. Nah, ini nih yang bikin termostat pintar di rumah, tahu kapan harus nyalain AC, atau bikin stasiun cuaca mini kita bisa ngasih tahu kalau di luar lagi gerah banget. Terus gimana dengan penglihatan terhadap cahaya? Nah, di sini ada sensor LDR yang tugasnya persis kayak mata kita. Contoh paling gampangnya, pernah lihat lampu jalan yang nyala sendiri pas hari mulai gelap? Nah, di dalamnya itu ada sensor yang mirip banget sama LDR ini. Dia yang ngasih tahu kapan harus nyala. Terakhir, ada sensor yang bisa mendeteksi kehadiran. Ini teknologi di balik lampu keamanan atau pintu otomatis. Yang keren dari sensor PIR ini, dia tuh nggak benar-benar melihat gerakan loh, tapi dia mendeteksi pancaran panas yang keluar dari tubuh kita. Jadi dia tahu kalau ada orang atau hewan yang lewat di depannya. Oke, jadi sekarang perangkat kita udah punya otak buat mikir dan punya indera buat merasakan kondisi sekitar. Tapi terus apa? Kan nggak seru kalau dia cuma bisa mikir doang. Nah, sekarang kita butuh ototnya, sesuatu yang bisa bikin perangkat ini bergerak dan ngelakuin sesuatu di dunia nyata. Disinilah aktuator, contohnya motor, masuk. Gampangnya gini, si otak ngasih perintah pakai sinyal listrik, terus otot alias aktuator ini yang nerjemahin perintah itu jadi gerakan fisik di dunia nyata. Entah itu muterin kipas, ngebuka kunci, atau sekedar nyalain lampu. Inilah yang jadi jembatan antara dunia digital dan dunia fisik kita. Sampai sini kita udah punya otak, indera, dan otot. Tapi gimana caranya mereka bisa kerja bareng? Nah, kita butuh sistem saraf yang nyambungin semuanya. Inilah bagian internetnya dalam Internet of Things yang bikin semuanya jadi mungkin. Nah, ini dia nih pertanyaan besarnya. Gimana caranya data dari sensor suhu yang ada di kamar kamu bisa tiba-tiba muncul jadi notifikasi di layar HP kamu yang lagi kamu pegang? Kan kayak sulap ya?
Gimana caranya semua bagian yang terpisah ini bisa saling ngobrol, dan yang paling penting, ngobrol sama kita? Oke, jadi perjalanannya tuh kayak gini. Pertama, data dari sensor dikirim dulu ke router Wi-Fi di rumah kita. Dari situ, datanya meluncur lewat internet ke sebuah tempat yang namanya platform cloud. Anggap aja cloud ini kayak pusat pengolahan data raksasa di internet. Nah, platform inilah yang ngubah angka-angka mentah tadi jadi informasi yang berguna. Misalnya jadi grafik cantik yang bisa kita lihat di aplikasi HP kita. Jadi, itulah resep dasarnya. Otak untuk berpikir, sensor untuk merasakan, aktuator untuk bertindak, dan jaringan untuk berkomunikasi. Dengan semua bahan ini, pertanyaannya sekarang bukan lagi gimana cara kerjanya, tapi kira-kira proyek luar biasa apa yang bakal kamu ciptakan selanjutnya?